Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 21 November 2022, Pekan Biasa ke-34, Ofisi Pekan kedua. Peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan dalam Kenisa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus,
Putera Maria. Madah. Kristus yang dimuliakan bumi, langit, dan lautan, dikandung Bunda Maria dan menjadi manusia, yang menguasai surya, bulan, bintang semuanya, berkenan menjadi putra perawan yang hina dina. Sungguh bahagia Maria yang meskipun tetap darah, dinaungi Roh Ilahi menjadi Bunda tersuci. Mulialah Engkau ya Tuhan yang lahir dari perawan, bersama Bapa dan Roh-Nya sepanjang segala masa. Amin. Pendarasan Mazmur. Santa Maria menerima berkat Tuhan dan memperoleh kemurahan dari Allah penyelamatnya. Mazmur 23. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudera raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang yang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang gagah perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu?
Tuhan semesta alam. Dialah Raja mulia, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria menerima berkat Tuhan dan memperoleh kemurahan dari Allah penyelamatnya. Allah yang Maha Tinggi berkenan menyucikan tempat kediamannya. Mazmur 45. Allah itu perlindungan dan kekuatan kita. Pertolongannya terbukti dalam kesesakan kita. Maka kita tidak takut sekalipun bumi bergetar, sekalipun gunung kemunung tenggelam ke dasar laut, sekalipun gelora lautan berbuih mengamuk, sekalipun gunung kemunung goncang diempas ombak. Kota kediaman Allah yang Maha Tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Karena Allah mendiaminya, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya waktu fajar mereka. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Allah memperdengarkan suaranya, maka hancurlah bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita, Allah Yakub. Mari pandanglah karya Tuhan yang agung, dan karyanya yang dahsyat di seluruh bumi. Dihentikannya semua peperangan sampai ke ujung bumi. Busur dipatahkannya, tombak diremukkannya. Dibakarnya kereta perang. Jangan banyak bicara, akuilah aku sebagai Allah. Agung di antara bangsa-bangsa, agung di seluruh dunia. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita, Allah Yakub.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah yang Maha Tinggi berkenan menyucikan tempat kediamannya Santa Perawan Maria, Tuhan cinta padamu. Mazmur 86. Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus, Tuhan cinta padamu. Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub, berfirman dalam dirimu. Mesir dan Babel akan ku daftar antara mereka yang mengakui aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia akan termasuk warga negara Sion. Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan, orang ini dan orang itu kelahiran Sion. Allah yang Maha Tinggi menyentosakannya. Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa. Ini pun dilahirkan di Sion. Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion akan bernyanyi dan menari-nari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, Tuhan cinta padamu. Bacaan dari kitab Daniel bab 5 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan dengan ayat 23 sampai bab 6 ayat 1. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur.
Dalam kemabukan anggur, Belsyazar mau nitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kastim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan hati tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsyazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini
dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu: Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ketiga, bahwa orang harus berlaku tulus dan ikhlas dan rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Orang lain lagi, karena akal budinya telah memperoleh cahaya sinar terang, sedang jiwanya telah bersih dari hawa nafsu, sangat mendambakan hal-hal yang kekal. Mereka segan mendengar orang berbicara tentang hal-hal duniawi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kodrati pun mereka itu tidak begitu suka. Tetapi justru mereka itulah tahu benar apa arti kata-kata roh kebenaran di dalam hati mereka, sebab roh itu mengajar mereka supaya tidak mengindahkan barang-barang duniawi, tetapi sebaliknya supaya mencintai barang-barang surgawi, menyampingkan dunia
dan merindukan surga setiap hari, siang malam. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, sumber rahmat dan kurnia, peringatan Santa Perawan Maria kami rayakan. Semoga karena doa dan permohonannya, kami dipenuhi dengan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.